Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Safrul Fajri. Untuk part kedua kali ini yaitu al-kalimah fil lughatil arabiyyah, kata dalam bahasa Arab, yang mana temanya yaitu anwa'ul ismi, pembagian isim atau kata benda. Baik, pembagian isim itu dilihat dari di sini ada pertama dari segi jenis, yang kedua dari segi i'rab, yang ketiga dari segi umum dan khusus secara maknanya, dan yang keempat dari segi jumlah. Nah, jadi untuk pembagian isim dari segi jenis, i'rab, umum dan khusus, dan jumlah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari segi jenisnya, yang pertama ada disebut dengan isim muzakkar. Secara pengertian yaitu isim yang bermakna laki-laki dan tandanya tidak terdapat huruf ta marbutoh. Nah, jadi untuk isim muzakkar jenisnya itu adalah isim yang jenisnya laki-laki, salah satu tandanya tidak terdapat ta marbutoh. Langsung kita ke contohnya, tolibun. Tolibun artinya adalah siswa laki-laki, satu orang siswa laki-laki. Ini adalah isim yang berjenis laki-laki disebut dengan isim muzakkar. Salah satu tandanya tidak ada huruf ta marbutoh. Kita lanjut ke yang kedua yaitu isim mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang bermakna perempuan, artinya perempuan, terdapat huruf ta marbutoh, kebalikan dari isim muzakkar. Kalau ini tidak ada, sedangkan untuk isim mu'annas ada ta marbutoh. Ta marbutoh ini adalah tak bulat seperti ini yang berwarna merah. Contoh, di sini ada kata tolibatun. Nah, yang disebut dengan ta marbutoh yang huruf akhir ini, tun ini, tolibatun, maka artinya dia itu adalah siswa perempuan. Nah, jadi isim mu'annas itu adalah isim yang bermakna perempuan. Ini dari segi jenisnya. Kita lanjut berikutnya dari segi i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata, perubahan baris, perubahan harokat yang dimaksud. Yang pertama disebut dengan isim mu'rab. Jadi yang isim mu'rab itu adalah isim yang dapat berubah akhir katanya, bisa berupa rofa, nasab, dan khafat. Contoh, di sini ada kata masjidun. Masjidun artinya adalah masjid. Jadi kata masjid ini bisa berubah menjadi masjidun atau masjidan atau masjidin, dan bisa juga menjadi masjidu, masjida, masjidi, tergantung nanti awamil atau faktor yang memasuki sebelumnya. Itu adalah isim mu'rab, yaitu isim yang dapat berubah akhir katanya, baris ini ya, baris akhirnya. Yang kedua ada disebut dengan isim mabni. Isim mabni adalah kebalikan dari isim mu'rab, yaitu isim yang tidak dapat berubah akhir kata. Di sini ada kata hada. Haza ini ada artinya ini. Hada ini merupakan isim isyarah, kata tunjuk, teman-teman semuanya, yang mana jika ada pun nanti awamil atau faktor yang memasuki sebelumnya, dia tetap barisnya seperti ini, dia tidak akan berubah. Nah, karena ini sudah ketetapannya ya, yaitu dia sebagai isim mabni. Ya, jadi teman-teman untuk perubahan akhir katanya atau i'rab, ada yang bisa berubah disebut dengan isim mu'rab, ada yang tidak bisa berubah disebut dengan isim mabni. Kita lanjut dari segi yang ketiga yaitu segi umum dan khusus. Di sini yang dimaksudkan umum khusus adalah maknanya. Yang pertama disebut dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang bermakna umum atau luas. Tandanya tidak ada alif lam. Kita buat contoh di sini, masjidun. Yang masjidun artinya adalah masjid, maksudnya yaitu semua masjid, entah itu masjid di Arab, entah di Eropa, di Indonesia atau dimanapun, semua masjid yang dimaksud di sini ya. Jadi semua masjid umum, secara umum. Kita lanjut. Yang kedua yaitu disebut dengan isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang bermakna khusus atau tertentu. Jadi untuk pemaknaannya terbatas. Salah satu tanda isim nakirah yaitu ada alif lam. Oke, teman-teman diperhatikan contohnya di sini ada al-masjidu. Oke, ada al-masjidu, maka al-masjidu itu artinya masjid itu. Nah, jadi untuk makna dari masjidnya sudah jelas ya, misalnya itu Masjid Istiqlal itu gitu. Jadi untuk isim nakir adalah objek atau isim yang kita maksud itu sudah jelas. Sedangkan untuk isim ma'rifah masih bermakna umum atau luas.
Yang terakhir yaitu ditinjau dari segi jumlahnya. Jadi isim itu yang pertama kalau untuk dari segi jumlah disebut dengan isim mufrad, ada juga disebut dengan isim mutsanna, dan terakhir disebut dengan jamak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad adalah isim atau kata benda yang berjumlah satu atau tunggal. Nah, untuk pembagiannya yang pertama untuk muzakkar atau isim mufrad muzakkar, yaitu isim jenis laki-laki yang jumlahnya satu atau tunggal. Contohnya muslimun, ini adalah muslimun ya teman-teman. Muslimun artinya satu orang muslim laki-laki, satu orang muslim. Itu disebut dengan isim mufrad muzakkar. Yang kedua, isim mufrad itu pembagiannya ada disebut dengan isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas pengertiannya yaitu isim jenis perempuan yang jumlahnya satu atau tunggal. Jadi kalau untuk pembagian isim mufrad ini berdasarkan jenis ya. Ada jenis laki-laki mufrad muzakkar dan juga jenis perempuan mufrad muannas. Jumlahnya tetap satu. Kalau untuk isim mufrad muannas di sini muslimatun. Ingat ya, ta marbutah ini merupakan tanda untuk perempuan atau muannas. Jadi satu orang muslimah. Satu orang muslim perempuan atau satu orang muslimah. Ini pembagian isim mufrad. Kita lanjut berikutnya yaitu isim mutsanna. Isim mutsanna yaitu isim yang berjumlah dua. Nah, di sini juga ada pembagiannya. Yang pertama isim mutsanna muzakkar atau untuk laki-laki. Isim jenis laki-laki yang jumlahnya dua. Jadi jenisnya laki-laki dan jumlahnya dua. Ditambah akhirnya alif dan nun berharakat kasroh atau di bawah. Oke, kita lihat contohnya. Kalau tadi satu orang muslim kan muslimun. Karena di sini dua orang muslim laki-laki, maka kita menggantinya dengan alif dan nun berharakat kasrah di akhirnya. Muslimani. Jadi dua orang muslim itu bahasa Arabnya adalah muslimani. Oke, ini pembagian yang pertama dari isim mutsanna, isim yang jumlah dua, yaitu pertama untuk laki-laki atau muzakkar. Sekarang kita lihat untuk yang kedua, yaitu untuk muannas, isim mutsanna muannas. Untuk pengertiannya bersama, isim jenis perempuan yang jumlah dua, akhirnya ditambah alif dan nun kasrah. Langsung contoh, kalau tadi satu orang muslimah itu bahasa Arabnya adalah muslimatun, sedangkan untuk dua orang muslimah maka akhirnya ditambah alif dan nun kasrah. Di sini berubah menjadi muslimatani. Oke, sekali lagi muslimatani, yaitu dua orang muslimah. Kalau dua orang muslim, muslimani. Jadi untuk polanya yaitu alif ditambah nun berharakat kasroh di akhirnya. Oke, ini adalah isim mutsanna. Kita lanjut yang terakhir yaitu jamak. Jamak artinya adalah isim atau kata benda yang berjumlah 3 atau lebih. Jadi untuk jumlahnya jamaknya tidak terbatas, mulai dari hitungan 3 hingga seterusnya. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim untuk pembagian jamak, yaitu isim jenis laki-laki yang jumlahnya 3 atau lebih. Nah, untuk aturannya yaitu ditambah akhirnya waw sukun dan nun fathah. Waw sukun dan nun fathah. Langsung ke contoh, muslimun. Nah, jadi kaum muslimin. Kaum muslimin itu jumlahnya 3 atau lebih. Tadi kan satu orang muslim muslimun, dua orang muslim muslimani. Sekarang kaum muslimin itu bahasa Arabnya yaitu muslimuna. Kita lanjut pembagian jamak yang kedua yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim yaitu isim jenis perempuan yang jumlah 3 atau lebih. Untuk polanya yaitu ditambah akhirnya alif dan ta. Kita langsung ke contoh, muslimatun. Kalau untuk satu orang muslimah tadi muslimatun, dua orang muslimah yaitu muslimatani, sedangkan kaum muslimat atau kaum muslim perempuan bahasa Arabnya yaitu muslimatun. Jadi ma-nya ada alif dan ta yang berharakat dhammatain di akhirnya. Kita lanjut yang terakhir yaitu jamak taksir. Jamak taksir ada isim. Mohon maaf ini jenisnya ini enggak masuk ya. Jadi jamak taksir itu adalah isim atau kata benda yang jumlahnya 3 dan ia tidak memiliki aturan yang baku. Maksudnya kalau jamak muzakkar tadi bisa ditambah waw dan nun seperti muslimuna, dan jamak muannas salim ditambah alif dan ta menjadi muslimatun. Sedangkan untuk jamak taksir ini
dia tidak memiliki aturan yang baku. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa lihat perubahan jamaknya dari mufrad ke jamak, bisa dilihat di kamus bahasa Arab. Oke, kita lihat contohnya di sini, yaitu ada masajidun. Nah, untuk satu masjid bahasa Arabnya yaitu masjidun, dua masjid, masjidani. Untuk banyak masjid atau masjid-masjid bahasa Arabnya yaitu masajidun. Jadi tidak memiliki aturan yang tetap, atau seperti contoh lain kitabun, kitabani, kutubun gitu. Jadi perubahan dari bentuk satunya atau jumlah satunya ke jumlah banyaknya, dia tidak memiliki aturan yang baku. Baik teman-teman, ini dia pembagian jamak dan juga pembagian dari isim. Semoga dapat dipahami. Jika bermanfaat silahkan share video ini kepada teman-temannya yang lain. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.